Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Devani Anggreni, MPM 2251003. Jadi saya di sini akan menganalisis sebuah perkara hukum berdasarkan 3 pandangan aliran hukum. Yang pertama, pandangan aliran hukum alam. Kedua, pandangan aliran hukum sosiologis. Ketiga, pandangan aliran hukum positifme. Nah, jadi kasus yang saya ambil adalah tentang tindak pidana. Nah, tindak pidana yang saya ambil adalah tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kasus yang saya ambil ini pada bisa dibilang cukup menggemparkan, karena kasus ini terjadi di pondok pesantren di Bandung, yang dimana pelakunya merupakan seorang guru pesantren. Nah, jadi terdakwa ini telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual sesuai pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5 junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama dan divonis hukuman seumur hidup. Nah, jadi pandangan aliran hukum alam atau hukum kodrat, jika kita berbicara mengenai hukum alam atau biasa juga dikenal dengan hukum kodrat, pasti tidak terlepas dari akal manusia dan juga peran Tuhan di dalamnya sebagai sumber utamanya. Nah, pada kasus di atas, berdasarkan hukum alam yang telah disampaikan oleh seorang filsuf hukum, yaitu Aristoteles, yang mengatakan bahwa hukum alam adalah hukum yang berlaku dengan sendirinya. Maka itu atas dasar inilah juga menurut saya karma juga merupakan bagian dari aliran hukum alam. Karena Tuhan telah menciptakan takdir yang berhubungan dengan segala tindakan manusia. Jika berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik juga. Jika dia berbuat buruk, pasti akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Nah, jadi menurut sudut pandang sosiologi hukum tidak hanya memandang hukum dari segi positifme, sebagaimana yang diterapkan oleh MA, melainkan juga memandang hukum dari segi sosial. Memandang hukum bukan semata-mata sebagai undang-undang produk kekuasaan, tetapi produk sosial. Memandang hukum tidak berada di ruang hampa, tetapi dalam realitas kehidupan nyata. Jika hukum normatif cenderung mengkristal sebagai produk, sosiologis hukum cenderung pada kenyataan empiris yang dialami masyarakat. Nah, maka itu kekerasan seksual ini bisa dibilang merupakan efek karena lemahnya penegakan hukum, bisa dibilang. Karena bisa dibilang hal yang terjadi karena hukum positif sebagai produk hukum selalu dipersepsikan memotret masyarakat dalam konteks penggalan waktu atau sinkronis. Di sisi lain, disadari atau tidak disadari, masyarakat mengalami pergolakan tanpa mengenal titik penghentian. Masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk. Nah, berdasarkan aliran hukum positifme, menurut pandangan aliran ini pada kasus di atas, disebabkan oleh adanya perasaan yang menganggap bahwa sang pemegang kekuasaan dapat melakukan tindak apapun, termasuk yang negatif, tanpa takut terkuat oleh siapapun. Aliran ini memisahkan dengan jelas dan tegas tentang hukum dan moralitas. Jadi kan berdasarkan kasus di atas, si pelaku ini merupakan guru dan korbannya adalah para santriwati. Maka itu bisa dikatakan para santriwati karena si pelaku menganggap bahwa
dia memegang kekuasaan. Jadi para muridnya, para santriwatinya tidak berani untuk speak up, atau bisa dibilang para santriwati ini juga diancam. Maka itu dia merasa tindakan yang telah diperbuat olehnya itu nggak bakal terkuat, nggak bakal terbongkar oleh siapapun gitu. Karena korban telah bisa dibilang bisa diancam atau kayak diancam, atau korban juga bisa dibilang takut untuk membongkar tentang apa yang dialaminya. Nah, pandangan aliran hukum positifme ini kan memisahkan dengan jelas dan tegas tentang hukum dan moralitas. Dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat serta pihak luar tidak mendepankan hukum yang berlaku serta moralitas yang sengaja di belakang ini ya, tanpa melihat dan mempertimbangkan dampak buruk ke depannya. Pengadilan memutuskan untuk menghukum para pihak menjadi terdakwa dan memberikan sanksi penjara seumur hidup untuk pelaku berdasarkan putusan hakim. Nah, pandangan tiga aliran hukum ini untuk melihat satu perkara yang sudah saya pilih. Berdasarkan aliran hukum alam yang menyampaikan bahwa segala sesuatu akan terjadi dengan sendirinya atau bisa disebut dengan karma, yang dimana perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Lalu ada aliran hukum sosiologis yang memaparkan bahwa hukum itu berlaku dilihat dari tingkah laku masyarakatnya sendiri berdasarkan produk hukum yang sudah ada untuk dihubungkan, bukan memaksa seorang untuk menaati hukum yang ada. Dan terakhir adanya aliran positifme yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Maka itu sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa aliran positifme dan sosiologi sangat tepat untuk diterapkan pada kasus di atas. Dapat saya analisis bahwa antara aliran sosiologis dan positifme memiliki kesamaan dan keduanya memiliki perbedaan mendasar tentang aliran hukum alam atau kodrat. Yang dalam kasus ini saya menggunakan aliran sosiologis dan positifme memiliki kesamaan di mana sama-sama menggunakan produk hukum sebagai dasarnya, meskipun ada ketidaksesuaian dalam penerapannya. Sementara aliran hukum alam yang berdasarkan teori Aristoteles lebih menitik beratkan pada apa yang terjadi pasti akan terjadi di kemudian hari berikutnya, apa yang berdasarkan apa yang telah kita perbuat, dan sama sekali tidak memuat unsur hukum berdasarkan penilaian manusia.